Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Dan pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita karya tulis dari seorang mahasiswa yang berjudul Kisah Horor Berjualan di Gunung Semeru. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Cerita ini berawal dari seorang pedagang yang membuka usaha dagangan tepat di bawah puncak Gunung Semeru. Jaraknya pun ada 1 kilometer dari atas puncak. Namanya Pak Dadang. Orang yang berusia terbilang sudah berkepala 4 ini dengan nekat membuka warung di daerah tersebut. Semua itu bermula saat ia bersama istrinya membuka dagangan di tepi jalan daerah Jawa Timur selama 3 tahun. Hal itu membuat Pak Dadang dan Mbak Siti yakni istrinya berpikir keras. Karena menurut mereka sangatlah susah mendapatkan konsumen untuk bisa datang belanja ke warungnya. Paling tidak satu harinya hanya sampai 3 orang saja yang berkunjung dan berbelanja ke warungnya. Pak Dadang bersama istrinya menjual aneka makanan ringan dan juga nasi campur. Namun Pak Dadang saat itu dibuat murung karena kerja kerasnya tidak membuahkan hasil. Apalagi belum bisa balik modal. Terlepas dari semua itu, Pak Dadang yang sedang melamun di depan jalan raya melihat ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 orang membawa tas besar layaknya seperti orang naik gunung. Mereka lewat di depan warungnya dengan mengendarai sepeda motor. Hal ini sering ia lihat. Namun ketika ia melihat para pemuda itu, Pak Dadang pun menemukan ide yang sangat liar, di mana terlintas di pikirannya tentang warung di pegunungan. Dan saat itu juga hobi naik gunung sangatlah marak. Awalnya Pak Dadang memberitahu istrinya bahwa ia mempunyai ide untuk membuka warung makan di puncak gunung. Namun ia masih kebingungan bahwa gunung apa yang akan mereka tuju. Mbak Siti selaku istri Pak Dadang dibuat tercengang dan bertanya ke suaminya, "Kang, memang jika kita berjualan di puncak gunung sedikit persaingan, tapi apakah Kang tidak melihat dari sisi mistisnya? Kalau pegunungan itu tentu menyimpan berbagai cerita seram di dalamnya," tanya Mbak Siti, istri dari Pak Dadang. Dan dengan tegas Pak Dadang pun menjawab, "Ah, ibu ini tidak usah risau. Kita kan baru ingin mulai. Mana tahu risiko yang ditemui nantinya. Itu pun tentang makhluk gaib kan? Jadi kita jalani dulu dah." Bu Siti kesal dengan ucapan suaminya itu. Namun ia juga memiliki rasa penasaran bila berjualan di pegunungan. Dan sempat ia berpikir sepertinya ada yang akan belanja bila dia dan suaminya memiliki warung di daerah pegunungan, karena itu pun sedikit persaingan. Tetapi niatnya masih setengah-setengah. Berbeda dengan Pak Dadang yang sangat cepat mengambil tindakan atas pemikirannya. Karena mereka berada di Jawa Timur, jadi Pak Dadang memilih untuk berjualan di Gunung Semeru yang tidak jauh dari rumahnya. Bu Siti yang pada akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk berjualan di pegunungan karena rasa penasaran yang menyelimuti dirinya. Kemudian saat siang hari Pak Dadang ingin bertemu ke salah satu pihak yang bisa kita sebut dengan seorang petugas yang berada di pos perizinan pendakian Gunung Semeru. Saat bertemu langsung dengan mereka bahwa Pak Dadang dan juga istrinya ingin membuka warung di tengah Gunung Semeru. Namun hal itu pada awalnya ditolak oleh salah satu anggota pihak Semeru karena banyak kejadian yang tidak terduga terjadi di dalam pegunungan. Dan bila berjualan di pegunungan tentunya harus ada penjagaan agar aman. Tetapi Pak Dadang mengelak karena ia sudah melihat ada peluang untuk berjualan di sana. Kemudian dengan beberapa alasan Pak Dadang pun agak memaksa beserta istrinya, juga membeberkan beberapa alasan yang sangat pas. Tidak lama kemudian mereka pun diizinkan untuk berjualan di dalam pegunungan. Namun tidak lupa, para petugas itu menyuruhnya untuk membayar tempat berjualan setiap minggu dengan jumlah angka tertentu. Tetapi para pihak petugas juga memperingati untuk menjaga kebersihan di gunung tersebut. Singkat cerita, Pak Dadang pun mulai bersiap-siap dan membawa berbagai peralatan berupa kayu, kursi, galar, dipan kecil, triplek, dan keperluannya untuk bisa berdagang.
Para petugas juga mengerahkan bantuan untuk Pak Dadang membawakan barang-barangnya agar bisa membangunkan sebuah warung kecil. Tidak terasa hari sudah mulai sore. Sesampainya warung Pak Dadang sudah selesai dibangun tepat di samping kanan tempat peristirahatan para pendaki. Dengan bentuk sederhana berupa dilapisi triplek beserta terpal. Kemudian Pak Dadang beserta Bu Siti memilih untuk membuka dagangannya saat pagi hari sampai sore hari saja. Kemudian ia akan kembali turun dan pulang ke rumah saat sore tepat jam 6, agar pada malam hari ia bisa sampai di rumah. Pak Dadang berencana akan mulai membukakan warungnya saat besok pagi, sebab ia akan pulang dulu bersama istrinya. Dan beberapa peralatan sudah disiapkan olehnya. Para tukang dan pihak petugas Semeru pun mulai turun ke bawah. Jarak warung Pak Dadang tidak jauh dengan puncak Gunung Semeru, sekiranya hampir 1 kilometer. Ia hanya menghabiskan waktu 1,5 jam hingga 2 jam bersama istrinya untuk bisa sampai ke warungnya dari kaki Gunung Semeru. Begitu juga mereka banyak membawa kesediaan jajanan, minuman, dan perlengkapan jualan. Pada saat itu, Pak Dadang pun berniat untuk pulang ke rumah dan meninggalkan warung kecilnya di sana bersama istrinya. Kemudian bergegaslah mereka langsung turun ke bawah. Pada jam 4 pagi Pak Dadang sudah bersiap dari rumahnya untuk pergi ke Gunung Semeru beserta istrinya guna untuk berjualan. Agar pada saat jam 6 pagi ia sudah bisa sampai di warungnya, dan berangkatlah ia bersama istrinya ke sana dengan membawa berbagai macam makanan yang akan dijual. Serta mereka berbekalkan senter untuk bisa melewati jalanan di pegunungan yang begitu gelap tanpa adanya lampu penerangan. Setibanya ia di Gunung Semeru, Pak Dadang bersama istrinya langsung naik ke gunung hingga memakan waktu 1 jam lebih 20 menit. Namun anehnya saat itu tidak satu pun ada seseorang maupun rombongan pendaki melintas. Tetapi Pak Dadang tetap jalan dan sebentar lagi akan sampai ke warungnya. Tetapi Pak Dadang beserta istrinya tetap berjalan dan sebentar lagi akan sampai ke warungnya. Saat ia akan sampai di warungnya, Pak Dadang dan Bu Siti melihat ada seorang pemuda duduk di samping kanan tempat peristirahatan para pendaki, di mana itu berada tepat di kanan warung kecilnya. Dan saat mereka sudah sampai di sana, pemuda itu pun menatap Pak Dadang dan istrinya. Lalu dengan sengaja ia menghampiri Pak Dadang dan meminta membeli makanan. Pada saat itu suasana masih maghrib dan remang-remang. Bu Siti yang tengah membawa perabotan dan beberapa makanan menurunkannya di warung tersebut. Lalu ia pun mengeluarkan 1 nasi bungkus yang sudah ia siapkan di rumah. Kemudian memberikan pemuda itu nasi yang ingin dibelinya. Pak Dadang pun yang baru sampai di sana langsung duduk saja dan melihat pemuda itu dengan penuh senyuman. Kemudian pemuda itu pun langsung memakannya dengan lahap. Itu pun ia makan sambil berdiri. Dengan wajah gemetar dan menggigil, ia pun secara cepat mengkunyah makanan. Dalam benak Pak Dadang, sepertinya pemuda itu kelaparan. Dari perawakannya yang memakai jaket biru lusuh maupun kotor dan juga rambut yang acak-acakan, sepertinya pria itu sudah dari tadi mendaki di gunung ini. Namun anehnya, mengapa ia sampai menunggu di depan warung yang belum ada dagang? Kemudian ia juga hanya sendirian di sana. Sontak Pak Dadang langsung bertanya kepada dirinya. "Sendirian aja nak?" tanya Pak Dadang pada saat itu. Namun pemuda itu hanya tersenyum sembari ia makan nasi yang dibeli olehnya. Pak Dadang dan Bu Siti dibuat aneh, tetapi mereka tidak sama sekali memiliki pikiran yang negatif terhadap pria itu. Selang beberapa lama, pria itu pun selesai makan. Kemudian ia menagih air minuman. Dengan segera Bu Siti menyuguhkan minuman air putih untuknya. Lalu pemuda itu pun langsung menanyakan harga nasi tersebut. "Berapa, Bu?" tanya pemuda itu ke hadapan Bu Siti. Lalu Ibu Siti pun menjawab, 10.000 saja nak. Kemudian pria itu pun mengeluarkan uangnya dan memberikannya ke Bu Siti. Lalu dia pun dengan buru-buru meninggalkan Pak Dadang dan juga Bu Siti.
Entah pemuda itu mau menyusul temannya naik atau bagaimana. Yang jelas pemuda itu berjalan lurus ke arah puncak gunung. Pak Dadang pun masih dibuat aneh oleh pemuda itu. Namun ia pun tidak mau pusing dan mulai merapikan dan meletakkan aneka snack yang mereka bawa dari rumah ke warungnya. Hari pun mulai siang. Pak Dadang yang hendak menunggu orang datang untuk berbelanja dibuat mengantuk, karena tidak satupun ada orang melintas di jalur yang mereka tempati. Namun beberapa saat kemudian, segerombolan pemuda datang. Mereka berjalan dengan berjumlah 6 orang. Ada yang pria dan juga wanita. Pak Dadang yang mendengarkan langkah kaki mereka pun mendadak terbangun. Bu Siti yang saat itu masih duduk dengan terjaga dengan nada lembut mengajak para rombongan itu untuk berbelanja ke warungnya. Dan memang benar, mereka mengarah ke warung Pak Dadang untuk berbelanja dan beristirahat. "Bu, pesan es teh 1," ujar dari salah satu pemuda itu. Bu Siti pun mulai menyiapkan pesanan mereka, dan terlihat teman-temannya ikut juga memesan berbagai makanan. Ada juga makanan ringan dan juga nasi bungkus. Raut wajah Pak Dadang berubah dan dibuat sangat bahagia, karena sudah ada orang yang berbelanja ke warungnya. Lalu saking bahagianya Pak Dadang pun bertanya kepada mereka. "Kalian tinggal di mana?" tanya Pak Dadang. Kemudian salah satu pemuda mewakili mereka dan menjawab pertanyaan dari Pak Dadang. "Kami dari Madiun, Pak." Pak Dadang pun bertanya kembali, "Kalian mau naik ke puncak ya?" Namun kali ini berbeda. Seorang pemuda itu pun berkata, "Kami tidak mau ke puncak, Pak. Kami mau pergi ke tepi jurang yang berada di Gunung Semeru. Karena 2 minggu yang lalu teman kami meninggal di sana," jawab pemuda itu. Dengan pernyataan pemuda tersebut, Pak Dadang pun terkejut. Termasuk Bu Siti yang penasaran bahwa yang mana temannya meninggal. Karena penasaran, jadi salah satu dari mereka pun menyuguhkan foto temannya yang meninggal kepada Pak Dadang dan juga Bu Siti. Tepatnya mereka memperlihatkan foto terakhir temannya itu naik gunung bersama mereka. Namun setelah melihat foto itu, tampaknya Pak Dadang begitu juga Bu Siti dibuat tidak enak dan merasa sedikit cemas. Karena foto yang diperlihatkan itu bisa dikatakan persis dengan pria yang sebelumnya membeli nasi bungkus saat Pak Dadang dan juga Bu Siti baru saja sampai di warung. Di mana wajahnya sama, rambutnya pun begitu sama, apalagi dengan jaketnya yang berwarna biru. Kemudian Pak Dadang pun kembali bertanya kepada mereka, "Apakah benar ini teman kalian yang meninggal?" Kemudian temannya itu pun kembali menjawab, "Benar, Pak. Karena ia lalai dan macam-macam saat pendakian. Kami juga tidak tahu sebelumnya ia sempat hilang. Tetapi karena lama tidak ditemukan, pada akhirnya jasadnya itu ditemukan tergelantung di carang pohon besar yang berada di tebing jurang. Jadi kami pada hari ini ingin mendoakan almarhum, tepat di samping ia kehilangan nyawanya. Karena kami mengenang beliau, jadi kami beramai-ramai ke sini." Mendengarkan pernyataan itu, Pak Dadang dan Bu Siti pun dibuat tercengang dan tidak mau membahas masalah itu lagi saat segerombolan ini ingin melanjutkan perjalanannya. Pak Dadang pun meminta untuk berhenti berjualan di tempat itu. Bu Siti juga sudah mengingatkan dari awal bahwa pegunungan itu sangatlah mistis. Kita pasti akan mengalami kejadian aneh, walaupun itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Pak Dadang tidak bisa melupakan kejadian itu, bahwa arwah dari jasad yang disebut meninggal itu ternyata seorang pria yang membeli nasinya. Dan pada akhirnya, saat sore tiba, Pak Dadang kembali mendatangi pihak perizinan pendaki Gunung Semeru dan mengatakan bahwa ia akan berhenti berjualan di sana. Lalu membuat alasan yang tepat agar mereka hendak nyaman mendengarkan alasan dari Pak Dadang beserta istrinya, yaitu Bu Siti. Dan pada akhirnya Pak Dadang pun kembali ke rumahnya. Lalu sementara tidak berjualan dulu, dan mungkin pekan berikutnya ia akan berjualan di tempat lain ataupun merantau. Baik teman-teman, sekian cerita di video ini. Mungkin kalian memiliki cerita seram, tulisan kisah horor,
yang ingin diceritakan pada channel ini bisa kalian kirimkan lewat Gmail yang tertera pada deskripsi video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bila kalian suka dengan channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.